bangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya. Mau bangun 3 juta unit rumah? Pertanyaan saya, Pak. 1, uang dari mana untuk membangun 3 juta unit rumah gratis untuk rakyat itu? Mau garong dari mana duitnya? Itu pertama. Kedua, lahan siapa yang akan digusur lagi? Mau dapat lahan dari mana? Di pedesaan 1 juta, di pinggiran 1 juta, di kota 1 juta. Terus mau gusur rakyat-rakyat Jawa seperti di zaman mertuamu dulu gitu, di transmigrasi. Prabowo dulu pernah janji akan bangun 3 juta rumah. Terus ada info dari orang dalam nih yang berinteraksi langsung ya. Termasuk juga dengan Menteri PKP gitu yang perumahan. Kalau Prabowo udah gak antusias sama program 3 juta rumahnya itu, ya teman-teman silahkan baca detailnya di sinilah. Aku nggak ngerti apakah emang semut-mutan itu gitu, jadi kayak udah nggak mood gitu, atau melihat hal lain mungkin ada yang lebih prioritas ya, husnuzon dikit gitu. Akhirnya mungkin itu ditunda atau bahkan mungkin dibatalkan. Ya, saya kira apa yang sudah menjadi janjinya Pak Prabowo mengenai persoalan pembangunan rumah 3 juta unit sudah dipastikan akan batal karena persoalan anggaran. Mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa menafikan bahwa perekonomian negara kita saat ini sangat-sangat mengkhawatirkan. APBN boncos dan ditambah lagi utang semakin menumpuk. Jadi jalan satu-satunya program-program yang tidak masuk di akal yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, apalagi persoalan rumah ini bukan sedikit, 3 juta unit, dan lahannya juga belum jelas mau di mana. Saya kira saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nyai Widya. Uangnya mau ngegarong di mana dan lahan siapa yang mau digusur untuk dibanguni rumah. Nah, saya kira sudah jelas bahwa semakin meyakinkan kita Pak Prabowo ini hanyalah presiden yang hanya omon-omon semata. Artinya beliau hanya hebat dalam berjanji dan berkuar-kuar di atas podium, tapi tidak bisa merealisasikan apa yang sudah dijanjikan oleh rakyat Indonesia. Saya kira sangat-sangat mengkhawatirkan jika terus-menerus seperti ini modelan Pak Prabowo. Kemungkinan besar akan lebih parah daripada Pak Mulyono pada saat menjabat presiden. Nah, sahabat-sahabat, saya kira lebih baik kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat keras dari Nyai Widya. Komentar menohok terhadap Pak Prabowo yang hanya omon-omon semata. Untuk itu langsung saja ke videonya. Mau garong dari mana? 1, uangnya. Kedua, yaitu lahan mau didapat dari mana? 1 juta di kampung, 1 juta di pinggiran, 1 juta di kota. Yang 1 unit aja belum terrealisasi. Mana yang dulu janji Jokowi juga rumah gratis mana? Untuk rakyat mana? Buktinya sertifikat aja, Pak. Sertifikat yang namanya tanah aja banyak yang palsu, tahu? Ya, itu banyak yang palsu itu samanya Jokowi. Nah, sekarang Bapak janji kepada rakyat ini mau bangun 3 juta unit rumah gitu. Nggak kebayang saya ya, 1 juta unit itu duitnya dari mana? Mau merampok dari mana negara kita ini? Apa mau gadai apa negara kita ini untuk mengkabar banyak unit seperti itu? 3 juta loh ya, nggak mudah. Terus nanti seandainya Bapak mau di kampung ya bangun 1 juta unit untuk rumah gratis para rakyat, terus lahan siapa yang akan digusur? Mau beli tanah sama siapa? Ntar dijanji-janjiin manis pula seperti bikin jalan tol kemarin, ujung-ujungnya nggak dibayar, sengketa kemana-mana. Terus mau diambil lahan itu ambil paksa gitu seperti Soeharto dulu. Bapak masih ingat nggak sih itu ternak sapi untuk anaknya Soeharto yang sulung itu ya? Warga yang ada di Jawa itu ditendang-tendangin, paksa loh ya. Itu untuk lahan sapi aja, memperluas yang namanya ya ternak sapi untuk anak sulungnya Soeharto dulu tuh, lahan di Jawa itu. Masih ingat Pak? Udah selesai itu sengketa itu? Enggak kan? Nah,
Bapak masih ingat itu belum pikun kan? Coba lah Pak melek. Itu aja untuk ternak sapi loh, ternak sapi aja digusur paksa, ditransmigrasi paksa rakyat di tanah Jawa, dipindahkan ke Sumatera. Apalagi untuk 1 juta unit. 1 juta unit itu nggak dikit loh lahan yang akan dipakai. Ini 3 juta untuk di perkotaan. Terus kalau di perkotaan mau gusur makam gitu, tempat pemakaman umum gitu mau di baldoser diratain gitu untuk bangun rumah gratis gitu, ya? Atau jangan-jangan rumah gratis yang dimaksud itu dalam kuburan, ya Pak? Coba lah Pak, ya kalau mau bikin janji-janji itu untuk rakyat itu yang masuk logika, yang gampang dicerna sama masyarakat Republik ini ya. Hanya orang bodoh aja yang percaya omongannya yang seperti ini. Ngeri. Coba kita ungkit lagi, jalan tol kemarin katanya untuk infrastruktur segala macam itu udah selesai belum lahan-lahan yang digunakan, ya kan? Prabowo dulu pernah janji akan bangun 3 juta rumah. Terus ada info dari orang dalam nih yang berinteraksi langsung ya, masuk juga dengan menteri PKP gitu ya, perumahan. Kalau Prabowo udah gak antusias sama program 3 juta rumahnya itu ya, teman-teman silakan baca detailnya di sini lah. Aku nggak ngerti apakah emang semut-mutan itu gitu, jadi kayak udah nggak mood gitu, atau melihat hal lain mungkin ada yang lebih prioritas ya, husnudon dikit gitu, akhirnya mungkin itu ditunda atau bahkan mungkin dibatalkan. Tapi sebetulnya yang menjadi kritik utama adalah kalau misal itu sudah tidak antusias ya kenapa dulu harus keluar akan bangun 3 juta rumah? Kalau misal ternyata itu bukan masalah antusias tapi masalah terkait dengan dana atau prioritas, ada hal lain yang lebih penting. Ya harusnya dulu juga ketika merencanakan program itu buat dikeluarkan ketika kampanye, kan udah ada lembaga think tanknya sendiri kan di tim sesnya. Harusnya ngerti dong kalau Pak kayaknya jangan keluar ide itu deh, kita punya prioritas lain. Nah itu menunjukkan apa? Ini tuh menunjukkan ada sebuah planning yang di dalam sepertinya berantakan gitu. Dan ada inkonsistensi karena beberapa hari lalu ada berita bahwa Prabowo memerintahkan bangun rumah untuk petani atau apa segala macamnya gitu. Nah ini mungkin yang akan jadi senjata balik adalah dulu Anies DP 0% juga nyatanya nggak kewujud. Anies DP 0% tuh aku mengakui bahwa itu program yang tidak berjalan 100% dengan baik, tapi at least dia mengusahakan untuk tetap ada bentukannya ya gitu, walaupun itu juga dengan penuh kekurangan dan keterbatasan dana ketika COVID gitu. Tapi skema 0%-nya tuh at least possible untuk dilaksanakan. Oke lah, kita bisa berdebat, anggap itu program gagalnya Anies, oke lah, anggap itu juga program gagalnya Anies gitu. Ya kalian sendiri juga harus konsisten, misalnya mengatakan bahwa Pak Prabowo kok nggak jadi 3 juta rumah, ayo jadi dong Pak, kan udah jadi segala macam, kan udah janji segala macam gitu. Konsistensi itu sih yang diminta sebetulnya, dan penjelasan ke publik secara gamblang kalau 3 juta rumah itu nanti mau skemanya seperti apa. Dan itu nggak bisa asal misal ada sekian hektar terus dibangun rumah gitu tanpa ada perencanaan soal akses dengan kawasan industri atau kawasan perdagangan dari masyarakat yang mau diberikan rumah subsidi tersebut, atau itu rumah apalah subsidi atau enggak ya. Tahu itu aja bahkan belum jelas hal kayak gitu. Nah itu hal-hal mendasar seperti itu yang harusnya dijelaskan, tugas pemerintah menjelaskan. Dan kita semua sebagai rakyat harus sama-sama ngerti bahwa bikin kebijakan itu nggak boleh populis gitu aja, nggak boleh hanya sekedar jual nominal gitu ya, jual kuantitas banyak gitu. Tapi visibility studies-nya kayak apa? Harus ada, harus akuntabel, harus transparan. Seperti itu. Presiden Prabowo terima sejumlah surat pimpinan dunia terkait program makan bergizi gratis. Dia mengatakan negara-negara lain ingin belajar program tersebut dari Indonesia. Negara mana? Program MBG aja sebenarnya meniru dari negara lain. Di mana-mana udah ada program free meals, tapi implementasinya tepat, dananya ada, beneran ada. Lu aja studi banding ke India, ke Brasil, ke Cina. Rezim kok ngibul terus ya? Hey guys, koruptor itu mau dibasmi. Kalau saya tidak yakin. Saya juga nggak yakin. Karena apa? Buktinya itu orang-orang bermasalah, menteri-menteri masih menjabat. Katanya mau diberantas. Saya juga tidak yakin
kalau undang-undang perampasan aset akan disahkan. Itu bukan karena PDIP. Kalau benar-benar mau dibersihkan, itu mau orang Anies Baswedan, mau orang PDIP, mau orang Bapak Jokowi, bersihkan. Betul. Itu baru namanya mau memberantas koruptor. Tidak pandang bulu.